Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alladzi jama'a alaina fi harokatid dakwah wa tarbiyah auliya utis'ah, yakni dakwah ilallah li umurid dunya mazra'atul akhirah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyil hidir rabbil abbas wal ya'ti makan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina subhanatul muhaqqiqin wal awliya sholihin wal ulama'il amilin aina makan masyarikil ardi lama biha, khususan ila hadrati awliya ittisatil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa khususan ila hadrati sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Adilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina, khususan ila hadrati Syekh Al-Muhtaram Zuhri wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marraqi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Berubungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Qatib As-Sambasi qaddasallahu sirrahum wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila hadrati walidayya, khususan ila warhamhuma kama rabbayani shaghira wa khususan ila ruh, khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassukid dami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan dan melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu kuliah Mubalighin Auliyaut Tis'ah yang diselenggarakan tatap muka muwajahah setiap hari Selasa malam Rabu. Alhamdulillah, makalah demi makalah, ayat demi ayat, hadis demi hadis telah kita kaji, kita tafakuri, kita telaah, kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Dan tentunya semua yang sudah kita terima kita sesuaikan dengan gerakan dakwah dan tarbiyah yang telah diselenggarakan oleh kita semua dalam satu wadah Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadus Salikin. Ya, di dalam gerakan dakwah wa tarbiyah Auliyaut Tis'ah. Kita sesuaikan sesuai dengan nama Yayasan Pendidikan Islam. Di situ disebutkan Ahsanul Hadis. Ahsanul Hadis itu sebaik-baik berita, ya, sebaik-baik ungkapan, perkataan. Itu yang disebut di dalam Al-Quran kitabam mutasyabihan masaniyah, yaitu bersumber dari satu kitab yang isinya bermacam-macam dan berulang-ulang, diulang-ulang dalam pembacaannya, yaitu Al-Quran. Maka materi pertama yang saya sampaikan adalah tentang Al-Quran. Betul ya, kalau dakwah kan motivasi dakwah kemarin sudah semua. Kemudian menginjak pada awal mukadimah daripada isi, yaitu Al-Quran. Karena tugas dakwah kita menyampaikan Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita ajarkan kepada putra-putri kita adalah Al-Quran. Ya, jelas. Jadi gerakan kita jelas. Ya, dan memang seiring itu kita sesuaikan. Karena memang itu gerakan kita. Dan kita mengambil gerakan metode dakwah dan tarbiyahnya, ya kita ittiba. Ittiba itu mengikuti, niru-niru dakwahnya Auliyaut Tis'ah, para wali-wali, ya, wali songo yang beliau itu berdakwah dengan tulus, dengan murni, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Dia nggak pernah punya kepentingan apa-apa terhadap umat ini. Kepentingannya hanya kepada Allah. Dia al-fakir ilallah, dia butuh banget sama
sama Allah. Sehingga benar-benar hidupnya digunakan untuk ibadah, mengawula kepada Allah, melaksanakan semua program-program visi dan misinya Allah di alam dunia ini untuk disampaikan kepada para hamba-hamba Allah dengan dasar rahmatan lil alamin. Keren? Keren. Siapa yang mau niru di depan? Sudah tak siapkan amplop 500 untuk saat ini. Paling 5 menit kok. Ayo boleh, yang baru boleh, yang lama boleh. Paham ya? Paham, oke. Nah, kita menginjak kepada materi pokok Al-Quran. Sudah beberapa hadis, ada 3, 4 atau 5 hadis ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, entah sudah dihafalkan atau tidak, entah dibaca atau tidak, yang penting Allah melihat, Allah menyaksikan bahwa itu semua sudah saya sampaikan. Dan saya sudah laporan, Allahumma qad balagtu risalataka. Ya Allah, kau mengetahui telah aku sampaikan risalahmu. Aku telah menyampaikan risalahmu. Ya. Dan Allah pun menyaksikan siapa yang menerima risalah itu, dipakai atau tidak, disepelekan apa dihargai, Allah lebih tahu daripada saya. Jadi pahami ya. Nah, oleh sebab itu malam hari ini saya hanya melanjutkan sekedar mempertajam lah, kalau besok hanya ngasah dulu ya. Kemarin hadis-hadis yang telah diterima diantaranya ada keutamaan belajar Al-Quran, ada ya? Ada ya? Keutamaan orang yang belajar Al-Quran. Kemudian keutamaan orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Sudah ya? Sudah. Ini disaksikan malaikat tuh. Ini saya persaksikan dulu bahwa pernyataan saya tidak bohongin Allah. Memang benar-benar sudah saya sampaikan. Kemudian ada lagi keterangan tentang nilai-nilai huruf-huruf Al-Quran yang kita baca. Berapa nilainya satu huruf ketika kita baca Quran? 10 satu huruf. Satu huruf 10. Itu kalau bacanya nggak pakai wudhu. Kalau pakai dan bacanya di luar sholat, bacanya di luar sholat nggak pakai wudhu. Itu. Kalau dibaca dalam keadaan wudhu, ya, di luar sholat itu 25. Tapi ketika dibaca waktu sholat dan sholatnya sambil duduk 50. Tapi kalau sholatnya sempurna sambil berdiri 101 huruf. Itu di Nasaihud Diniyah. Kita udah ngaji hadis itu di kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasoyal Imam. Paham ya? Setelah menerima hadis itu jujur, apa yang terlintas di hati kita masing-masing, tolong jawab sejujur-jujurnya. Kita disaksikan Allah dan malaikat. Ayo, apa maju satu-satu membuat kesaksian untuk diri sendiri, sehingga cocok kesaksiannya. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti menyaksikan bahwa semua ayat-ayat Al-Quran adalah kalamullah, dan menyaksikan bahwa hadis-hadis itu sabda Rasulullah. Setelah kita menerima keterangan dari sabda Rasulullah dan firman Allah, apa yang terlintas di dalam hati kita masing-masing, karena itu yang diperhatikan oleh Allah, bukan gayamu dan bukan penampilanmu. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Jadi Allah nggak melihat penampilanmu, gayamu, ya kan, actionmu, tapi yang dilihat Allah itu adalah kolbumu dan bagaimana sikap yang tembus dari kolbu itu. Jangan kolbunya ngalor, sikapnya itu namanya pakai kol-kola, ya kan, ngajar Al-Quran, mana nggak ngerti kol-kola. Tegas, kurang jelas, bisa dipahami. Nah itu enak loh sampean tuh, Robinya suaranya lantang, terbuka, open, siap didebat, siap dibantah, ya. Tapi nggak siap kalau diomongin di belakang. Karena apa? Bukan nggak siap apa-apa, kasihan sampean. Sregep ngaji, sregep sembahyang, sregep poso, sregep sedekah, haji, umroh, bolak-balik, ya, ilang kabeh ganjarane. Gara-gara ngomongi gurune di belakang. Nggih bener? Setuju? Sepakat? Suudon. Nah itu, jadi kita ngaji untuk diri kita aja. Untuk diri kita aja. Oke ya? Sudah dibaca? Enggak berani ya membuat persaksian, padahal untuk diri sendiri. Saya bersaksi, Pak. Saya terenyuh dan saya prihatin kepada diri saya. Setelah saya membaca hadis ini, saya cuekin begitu aja. Oh no, ya Allah, nak harus dipentungi pentung ngono, naik terus diampuni dosaku. Ada yang berani membuat kesaksian gitu? Apa mau ditutup-tutupi? Ayo kita jujur pada diri sendiri, nggak usah jujur sama saya. Saya dibohongin nggak tahu. Kalau saya tahu dibohongin, saya tembeleng. Ini kan? Orang dibohongin lu tahu nggak sih? Orang dibohongin lu tahu nggak? Nggak tahu. Makanya orang dibohongin itu tenang-tenang aja. Yang gelisah itu yang bohongin. Orang yang diomongin orang santai-santai aja. Yang gelisahnya itu tukang ngomongin orang. Oh, ketahuan lagi gua ngomongin dia nih, ya. Nah ini aksanal hadis. Jadi kan kita pegang itu aksanal hadis. Sebaik-baik kabar, sebaik-baik ucapan. Artinya orang-orang yang ada di dalam yayasan kita adalah orang-orang yang ucapannya itu mesti baik. Aksanal hadis. Ditambah Riyadus Salikin, tempatnya di taman Raudhah min Riyadil Jannah. Pendungan ahli kubur. Semoga kuburnya dijadikan oleh sebagai Raudhah min Riyadil Jannah. Lalu ini bener, pendungan orang mati nih. Wah kayak ya oleh itu ngomong Raudhah min Riyadil Jannah lu ustadzah kae. Ya bener. Riyadus Salikin. Salikin itu orang yang menapakkan kaki menuju jalan akhirat. Memang di dunia. Ini enggak? Salikun ila thoriqil akhirah. Huruf awal dari kata santri sin. Nomor 1 dia adalah salikun ila thoriqil akhirah. Itu santri. Orang yang menapakkan kaki menuju jalan akhirat. Thoriqahnya akhirat, tujuannya akhirat. Tapi dia di dunia. Sehingga dia jadikan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat. Dia berjuang di dunia ini. Urusannya apa? Ya urusan dunia, tapi dijadikan sebagai jembatan menuju akhirat. Makanya kita dakwahnya dakwah ilallah. Kita dakwah menuju Allah, mengajak manusia menuju Allah. Artinya dengan dakwah kita ajak saudara-saudara kita itu agar tetap istiqomah, berada di atas jalan yang lurus menuju Allah. Dengan menggunakan apa? Li umurid dunya majra'atul akhirah. Dengan menggunakan urusan dunia ini sebagai sawah ladang akhirat. Jadi kita di dunia ngapain? Di dunia ngapain? Macul. Hasilnya nanti panen.
Ibadah. Nyambut digawe heula. Mohon. Digawe heula, ulah cicing-cicing bae. Cicing. Santai-santai. Cicing bae ngitung duit dulu. Santai. Kerja kagak kok ngitung bayaran. Iya karena butuh baru iya kan? Keren? Ayo nanti cobain 500 di. Tenang, udah nggak beda. 5 menit 500. Tuh, kerja akhirat tuh begitu. Allah kok yang bayar. Tapi 500-nya dari ayah. Lu kok nggak mau itu loh? Orang sekarang udah pusing mikirin duit, ditawani duit nggak mau tuh. Ya nggak mau apa? Nggak mau kerjanya. Kalau dikasih gitu ya mau, udah kerjanya nggak mau. Oke ya, bisa dipahami ya? Itu sebetulnya, tolong ini disadari, bukan cuma dijadikan apa nguping cuma ngepo-ngepo terus besok cerita-cerita sama orang lain sementara dia sendiri tidak bersikap. Orang kita itu nggak ngaji cuma kepo-kepo. Ntar sama temen aja kalau lagi diskusi, wah koyo status koyo ustazah kae. Jangan ditakoni, lola, ditakoni masalah, lola. Akhirnya cuma menjadi orang yang sotoy. Apa sotoy itu? Tahu. Padahal nggak tahu aslinya, belum paham. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Saya Pak. Mana orangnya tolong dipoto. Foto. Ngayal itu. Tuh, ini kan kita belajar dengan kenyataan. Ini kasus nyata yang memang harus diperbaiki. Paham ya? Jelas? Ya. Nah, oke. Udah nggak apa-apa. Saya mau nggak ngajak susah-susah. Saya ngajak ngobrol, ngajak diskusi yang enak supaya sama-sama. Dan kalau memang ada yang nggak cocok di hati, unek-unek ngomong langsung. Ya, itu. Jangan berprasangka, terang-terangan aja. Prasangka apapun itu dosa. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz dzanni inna ba'dadz dzanni ismun. Orang-orang yang aku beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka itu, karena kebanyakan prasangka itu ismun. Dosa. Ngomong aja langsung, kenapa sih? Jangan netting. Netting itu negatif thinking. Udah mulai sekarang netting dibuang, diganti posting yang bagus. Jangan lagi ngeblek. Ini kok diposting gitu ya. Oh, lambene lagi menyon ngono kan. Posting itu positif thinking, berpikir positif. Sekali-sekali saya wong desa ya, nggak berpendidikan, tetapi saya berusaha. Hidup ini belajar dan belum belajar. Sama siapa aja saya belajar. Itu. Tapi rapatnya ke orang desa ya. Wong desa nek sok intek malah ketok norak. Ini bener. Terus lihat Pak, sama siapa aja bisa masuk. Nggak punya titel, nggak punya ijazah. Yang ijazah SMP nggak punya, jangan kecil hati. Jangan karena faktor pendidikan, faktor ekonomi terus kita ngelukro. Udon. Ya, terus nggak punya cita-cita, nggak punya impian dalam hidup ini. Ya, jangan pernah bunuh mimpimu hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan ilmumu. Karena apa? Tidak ada kemiskinan yang permanen selama kalian mau berusaha. Halo? Tidak ada kemiskinan yang permanen selama kalian mau berusaha. Jangan bunuh impian. Hidup ini harus punya tujuan.
tujuannya yang jelas. Pengen apa sampean? Tak tanya sekarang. Di dunia ini puncak keinginan sampean apa? Udah begitu aja. Kita udah ngaji Quran deh. Kok iso jawab sampean terus urip nang tujuan itu piye coba? Urip kan yang donya mung dola, aku iki arep nang ndi? Tujuanmu mau kemana? Orang melakukan perjalanan kok nggak tahu tujuannya, itu gendeng apa ora? Gendeng. Gendeng, Pak. Lu masa gendeng kabeh muridku? Masa muridku sampe ini gendeng kabeh, masa gak ono sing waras belas. Jadi tuh. Tolong Mana jawab. Tum? Mana Tum? Mana tuh, Mas? Hei, Apa tujuan sampean? Muridnya dunia itu tujuan tertinggi, puncak dari tujuan cita-cita impian sampean hidup di dunia ini mau apa? Mati aja kalau nggak punya tujuan hidup, buat apaan? Hidup kok nggak punya tujuan. Halo? Halo. Apa teman-teman melihat saya motor gitu? Ya tujuan Pak, Iya, apa tujuannya? bermanfaat orang lain Pak, Bermanfaat? buat orang lain. Gimana caranya bermanfaat orang lain itu? Nyoh Pak. Hah? Udah? Udah? Belum. Belum itu. Apa nek nyonya mesti manfaat? Tentu. Apa nek sampai nyonya manfaat? belum tentu. Tergantung. Kalau saya ngasih duit terus dipakai makan masang togel itu nggak ada manfaatnya. Saya ngasih duit buat main gaple nggak ada manfaat. Saya ngasih duit terus buat ngejaple nggak ada manfaatnya. Sok-sokan pengen manfaat, Allah saya nggak ada. Nggak memberi manfaat apa sama orang lain. Oh, dia ada Tujuan. ya kan tujuan. Cita-cita. Cita-cita, Pak. Cita-citanya Tujuan tertinggi, puncak tujuan, impian, cita-cita kita hidup di dunia ini mau apa? Kita, ya nggak usah mikir orang lain dulu. Mikir awal dhewe ora tahu mikir wong. Rasa kakean mikirin wong. Kita masing-masing ini kan hidup melakukan perjalanan di alam dunia. Puncak cita-cita keinginan tertinggi kita apa dalam tujuan perjalanan kita hidup ini? Oke, sampai di dunia sekolah. Tamat sekolah mau apa? Kerja. Kerja. Tujuannya nyambut gawe itu pengen apa? Cari duit. Duit. Dapat duit, kalau udah dapat duit banyak mau apa? bojo. Cari istri. Rabi. Rabi mau apa? Tambah bojo meneh. Ngeloni bojo. Ya, Nah, iso ngeloni bojo ora arep apa? punya anak. Punya anak marep apa? Munatin. Ngekolain anak. Nanti lah. Ini sekarang orang puncak, ya kita udah banyak duit tuh biar apa sih? Iya, bahagia. Kita banyak duit, kebutuhan kita tercukupi itu biar apa sih? Biar hati dan jiwa kita adem, Iya. ayem, sakinah, tentrem, Iya. bahagia. Orang banyak duitnya banyak nggak bahagia, Pak. Nggak tenang banyak. Banyak orang mencari kesenangan di dunia ini, tapi banyak tapi padahal nggak mendapatkan ketenangan. Sehingga kebahagiaan ini tidak diraih, kebahagiaan yang bisa diterima dengan ketenangan jiwa. Oke, ada yang nggak mau bahagia? Enggak. Jadi semua orang niatnya pengen Bahagia. punya suami biar bahagia, Iya. punya istri biar bahagia. Iya. Kadang-kadang nggak punya anak aja kebahagiaannya tersepek. Belum bahagia karena merasa belum punya anak, galau macam-macam, isin dan sebagainya. Punya anak biar bahagia, punya duit banyak biar bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak didapatkan dari semua itu. Ada di dalam jiwa, dan bahagia itu pilihan kita sendiri, tidak ditentukan oleh orang lain, nggak ada hubungannya dengan itu. Oke, paham ya? Itu semua orang puncaknya itu, Pak. Kalau jabatan tinggi itu pengen bahagia sih. Hah?
Betul nggak? Betul. Lu siapa ngomongnya Raison jawab? Coba semua orang tanya, nggak ada yang nggak butuh bahagia itu. Semua orang butuh. Dan itu puncak dari cita-cita. Oke ya, bisa dipahami. Udah. Nah, Allah mengutus Jibril, ya, membawa wahyu, disampaikan kepada Rasulnya, ya kan? Terus Rasulnya menyampaikan kepada umat. Itu untuk apa? Kan untuk kebahagiaan, kebahagiaan hamba-hambanya. Jadi salah ustaz-ustazah yang ngajar di Yayasan Pendidikan Islam Ahsanul Hadis Riyadhus Shalihin kok tidak punya cita-cita untuk membuat murid-muridnya bahagia. Itu buat gendeng, guru gendeng. Guru gendeng. Ya. Itu. Paham ya? Oke. Boleh saya tanya? Atau ada yang mau ditanyakan? Mumpung saya belum tanya. Zaman kalau nggak takon, aku takon loh. Kalau sama nggak tanya, nanti saya tanya loh. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Loh, enak tuh Pak. Jadi muridku cepat paham. Saya kira aku tak takon, paham tenan apa orang. Setelah menerima beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang saya sampaikan, tentunya sudah dibaca, dipahami, ya karena nggak ada yang ditanyakan, berarti kan sudah paham. Sekarang saya tak tanya, ya. Selain surat Al-Fatihah, saya tak khusnudon, ya. Saya tak khusnudon ya. Saya tak posting terhadap jenengan semua. Selain surat Al-Fatihah, Al-Fatihah Al-Quran bukan? Nah, ayat Al-Quran yang mana yang sampean baca setiap hari? Kalau Al-Fatihah saya khusnudon loh, sampean sholat tiap hari yo, mesti baca. Selain Al-Fatihah yang sampean baca setiap hari. Lebih ya. Ya itu 5 hadis plus ayat Al-Quran tak berikan itu buat apa? Buat sampean kuliah malam-malam 1,5 jam loh saya ngajar di kuliah ini. Setiap pertemuan. Wes hitungan. Itu ayat ada 6.666 dalam kol-kol para kiai ulama. Walaupun saya praktekkan, saya hitung cuma 6.236. Selain Al-Fatihah yang jenengan baca tiap hari, itu ayat yang mana? Robana, Pak. Hah? Robana atina. Apa? Robana atina fid dunya hasanah. Belum yang kenceng apa? Robana atina fid dunya hasanah. Terus? Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu mau firman apa? Di surat apa ada? Al-Baqarah Ayat berapa? 200 Hah? 200 Iya. berapa kita? Ada Al-Quran. Iya. Coba baca Al-Baqarah ayat 201 dan 202. Tolong siapa yang baca biar dapat pahala. Aku tak mendengarkan. Yang kencang. Aku tak sambil ngerokok ya Mbak Nur. Aku tak ngerungokno. Siapa yang membaca siapa? Pak Andri atau Bu Yanti? Untuk yang kencang ya Bu. Belum ketemu. Dah. Bapak belum ketemu, Andri. Udah? Belum ketemu. Belum ketemu? Udah. Tolong dibaca siapa aja yang suaranya kencang.
Aku nih kupingnya ya, maaf, saya kupingnya rada kurang. 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kemudian dia, wah yes, ada batin, yes, dalam batin. 202 nya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Jadi Maha benar Allah yang Maha Agung. Firman Allah apa bukan? Firman Allah. Ayat Al-Quran apa bukan? Ayat Al-Quran. Iya. Bu Yanti untung jawab, beran jawab kamu perkumpet tenan. Kalau nggak ada yang jawab, belas kamu perkumpet. Dibaca nggak tiap hari? Dibaca. Berkali-kali apa cuma sekali? Berkali-kali. Oke. Seneng aku. Wamin Hum mayakulu Rabbana mayaqulu Dua ratus satu. dulu saya tak keloyongan dikit. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu mimma kasabu terus wallahu sari'ul hisab. Kayak wa minhum, dan dari mereka. Wa minhum, dan dari mereka. Bisa juga wa minhum, dan di antara mereka. Man, ada orang, man sapa wong, mayakulu, ada orang-orang yang mengucapkan. Ada orang-orang yang berkata.
Apa perkataan mereka? Apa ucapan mereka? Rabbana, ya Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami hasanatan, kebaikan, kebahagiaan, fit dunia. Atina, berikan kepada kami fit dunia, di dalam dunia ini hasanatan, kebaikan, ahsan, kebahagiaan. Wafil akhirati, dan di akhirat juga, dalam akhirat nanti hasanatan, kebaikan atau kebahagiaan. Wakina azab benar, dan lindungilah kami dari azab neraka. Dibaca tiap hari? Baca Sekali apa berkali-kali? berkali-kali. Sudahkah? Sudah. Nah, ini masalah. Jadi jelas di antara manusia-manusia ini ada minta sama Allah, ya Allah berikan saya kebahagiaan di dunia, berikan saya kebahagiaan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ini cita-cita bukan? Cita-cita. Impian bukan? Impian. Tertinggi apa terendah? Tertinggi. Puncak keinginan, puncak dari tujuan hidup. Oke? Bukan dunia toh, juga bukan akhirat toh. Ya dunia ya Akhirat. kita di dunia kaya, di akhirat belangsak, susah kita kan gitu. Kita akhirat toh, dunianya belangsak. Bahkan ta'adal fakru ayakuna kufron, nyaris kefakiran itu dapat menjerumuskan manusia ke jurang kekafiran. Ya nggak betul? Ini tujuan puncak. Lah kok ditakoni tujuan itu orang nggak ngerti. Ngapain aja di dunia selama ini? Ngapain pontang-panting? Jungkir walik, mubat mabit, muter-muter, riwa-riwi, wira-wiri. Orang duwe tujuan itu loh. Capek dah. Oke? Jadi dunia dan Akhirat. itu kan diucapkan berkali-kali, berulang-ulang. Lah kok orang paham? Apa dasar ngucapin gitu tiap kali, berulang-ulang tiap hari? Lalu bagaimana sikap kita? Allah bilang, ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka akan diberikan kepada mereka mimma kasabu, lahum nasibun, bagiannya mimma dari apa-apa kasabu yang diusahakan. Kamu di dunia usaha untuk dunia apa tidak? Kalau tidak ya jangan mimpi ya. Dunia turu, ngerokok, ngopi, pengen duit akeh. Orang duit akeh ngiri, curiga. Itu dia duitnya banyak. Duitnya kok nggak ada habis-habisnya. Itu duitnya kok nggak ada serinya. Ngono bareng kayak, duitnya kok kayak triplek. Ngono bareng itu bilang. Nggak tahu maksudnya apa duitnya nggak triplek. Jadi semua itu akan diberikan bagiannya oleh Allah sebagaimana yang dia usahakan. Jadi usaha perlu apa tidak? Perlu. Usaha apa? Dunia. Halo. Dunia. Mau apa di dunia? Pengen iso mangan, nyambut gawe. Ya kan? Dunia apa sih, Pak? Sandang, pangan, papan. Ya kan? Udah. Itu aja. Itu udah diberikan sama Allah. Papan di mana aja kamu tinggal boleh. Bumi Allah kok. Sandang cukup. Pangan cukup.
Cukup. Allah yang jamin wa atmamtu alaikum ni'mati, untuk urusan dunia kebutuhanmu ya yang pokok sudah aku cukupkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Mau apa? Makan singkong. Singkong itu cabut dari singkong, dari ubi, dari tape, dari apa? Udah cukupin Allah gelar. Cukup diturunkan air hujan dari langit. Tumbuh pepaya, tumbuh pisang. Kita enggak perlu. Apa kayak apa dhewe melok ben cepet gede terus diodot-odot ngene. Hah? Wah, parine ben cepet panen diodot-odot ngene. Jadi mulai kampung rasa kesuwen, seminggu langsung panen. Enggak pernah kita. Udah disempurnakan, dicukupi itu mah kalau urusan itu. Papan di mana aja kamu tinggal boleh. Pakaian alhamdulillah. Udah cukup segitu. Udah cukup segitu. Punya kepinginan. Yang jalan kaki kepengen punya sepeda. Yang punya sepeda pengen punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor pengen punya mobil. Udah punya mobil pengen Ya. Yang udah punya rumah pengen punya kontrakan. Semua itu akan kau dapatkan. Bagianmu akan diberikan oleh Allah. Tapi mimma kasabu, sesuai dengan apa yang kau usahakan. Seberapa usahamu untuk mencapai cita-cita dan mimpimu itu. Halo. Keren. Keren. Loh. Kayaknya keren kalau sama nggak keren. Nggak pengen keren teman. Iya. Loh, saya tuh gak ngomong tak cacun tuh ini kok. Sebelumnya bilang keren, ya keren dulu. Ada mbak? Cekak. Pokoknya ada yang kurang-kurang paham, bisa telepon saya, bisa WA saya, bisa datang, kita ngobrol. Ini saya jelas. Yang mau ke kantor nanti bareng saya. Cekak? Cekak. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi digituin ya tadi? Iya. Enggak. Di mana? Hah? Puterin. Ya. Di ini ke Pak Didi Siapa? kameranya.